Selamat berjumpa dalam edisi khusus Masa Raya Advent dan Natal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Renungan hari ini, Rabu tanggal 21 Desember 2022, bertemakan sisi lain dari silsilah Tuhan Yesus, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 1 ayat 1-17. Namun yang menjadi titik perenungan kita ada pada ayat 1 dan ayat 17. Sebelum kita membaca, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami baca. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kami, menerangi juga telinga rohani kami, supaya kami sanggup mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami dengan Roh yang Kudus dan berbicara kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 1 ayat 1 dan ayat 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Melalui silsilah yang ditulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1-17, mau mengungkapkan bahwa Allah adalah Allah yang setia atas janjinya, yang pernah Ia janjikan kepada Daud dan juga kepada Abraham. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang, yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Yesus juga disebut sebagai anak Abraham karena dikatakan melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Itu menunjuk kepada Kristus itu sendiri. Kendati pun sebagai seorang keturunan raja terbesar Israel, yaitu Daud, Yesus Kristus memang terlihat mentereng. Demikian juga Yesus dikatakan sebagai keturunan Abraham. Kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman, yang memiliki iman yang luar biasa. Namun inilah bukan segala-galanya dari cerita silsilah kelahiran Tuhan. Masih ada sisi lain dari silsilah Tuhan Yesus yang harus kita ketahui bersama. Bagi masyarakat Yahudi, dalam mencatat silsilah hampir tidak pernah mencantumkan nama perempuan. Umumnya silsilah dibuat untuk menunjukkan keturunan dari pihak laki-laki. Namun Matius menyertakan 4 nama perempuan dalam silsilah tersebut. Ada Tamar, Rahab, Ruth, dan juga Betsheba. Dan yang paling menarik juga ada dalam ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam ayat ini, Yusuf disebut suami Maria. Selain itu juga dalam teks Yunani, kata yang melahirkan berjenis kelamin feminin itu merujuk kepada Maria. Hal yang lain juga dalam silsilah tersebut, ternyata Yesus tidak sepenuhnya berasal dari keturunan Israel. Beberapa nama perempuan yang disebutkan dalam silsilah ini adalah orang-orang bukan Israel. Tamar dan Rahab adalah penduduk Kanaan. Ruth adalah orang Moab. Betsheba adalah orang Het. Matius sengaja memasukkan nama mereka karena itu merupakan kenyataan yang ada dan tidak perlu ditutupi. Selanjutnya Matius juga mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh yang diungkapkan dalam bagian ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Beberapa bahkan layak disebut sebagai orang berdosa, seperti Yehuda.
Kita tahu juga yang dikatakan Tamar berzina dengan Yehuda, mertuanya sendiri. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Ruth adalah janda dari Moab yang tidak punya harapan sebetulnya. Batsheba adalah orang Het yang telah berzina dengan Daud. Sekalipun demikian, Tuhan memakai mereka sehingga mereka masuk dalam daftar sisilah Tuhan Yesus. Ada hal yang patut kita pelajari. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia atas janjinya. Melalui silsilah ini kita melihat adanya kesinambungan janji Allah di dalam Perjanjian Lama dengan kehadiran Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Rencana keselamatan Allah ini diawali dengan pemilihan dan pemanggilan Abraham dan keturunannya, pemilihan Daud dan keturunannya yang berujung pada kelahiran Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan juga dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang kedua, untuk menggenapi janji Allah, ada banyak nama dan tokoh-tokoh yang terlihat di dalam rencana keselamatan Allah. Dan itu dicatat di dalam Injil Matius. Keterlibatan tokoh-tokoh ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada prakarsa Allah di dalamnya. Ada kedaulatan Allah di dalamnya. Allah berkenan memilih dan memakai mereka menjadi alatnya. Allah juga melibatkan dan memakai orang-orang yang sebetulnya tidak layak. Orang-orang berdosa. Allah melibatkan juga adalah orang-orang non-Yahudi. Ini adalah bentuk kedaulatan Allah dan juga anugerahnya. Hal ini sengaja ditulis oleh Matius juga mengingatkan bahwa sebetulnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah. Sama seperti kita semua. Sekalipun kita bukan keturunan Abraham atau Daud, tetapi kita juga adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kiranya melalui renungan minggu-minggu Advent ini membuat kita semakin mengasihi Allah, semakin setia kepadanya, karena Dia setia adanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah tatkala kami merenungkan kesetiaan Tuhan, dan juga merenungkan cinta kasih-Mu, sehingga Engkau rela mengutus anak-Mu yang datang ke dalam dunia. Biarlah membuat kami semakin setia kepadamu dan semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.